Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita lanjut ya ke storyboard pada game. Nah, video ini kamu nonton setelah kamu menyelesaikan tontonan yang video sebelumnya, yaitu struktur navigasi. Sebenarnya apa sih storyboard itu? Nah, storyboard itu adalah sketsa gambar yang berurutan sesuai dengan naskah. Ini pengertian aslinya ya. Nah, dengan storyboard, kita dapat menyampaikan ide cerita kita ke orang lain dengan mudah karena kita dapat menggambarkan pikiran kita pada orang lain melalui gambar yang kita buat. Jadi, sebenarnya kalau kemarin kan ada fakta, asumsi, dan interpretasi. Nah, storyboard ini sebenarnya interpretasi. Interpretasi desain game, interpretasi gamenya, tapi dalam bentuk sketsa gambar. Sketsa ini nggak harus selalu dalam bentuk tangan, tapi dalam digital atau buat di komputer juga bisa yang berupa file seperti itu. Nah, pengertian spesifiknya pada di game digunakan buat apa sih sebenarnya si storyboard ini? Nah, si storyboard itu sebenarnya sedikit beda ya. Kenapa beda? Karena sebenarnya bedanya storyboard itu bisa menceritakan terdapat goal. Jadi sebenarnya goal game itu kan ada goalnya ya, tujuannya apa dalam sebuah game. Nah, itu sebenarnya storyboard itu storyboard yang di game itu harus menunjukkan goals yang akan dicapai di game itu gitu. Nah, terus juga storyboard game itu menjelaskan alurnya seperti apa. Ya, maksudnya bisa juga scene ini berkaitan juga dengan eh, berkaitan juga dengan struktur navigasi yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Nah, sebenarnya ini kan menitik beratkan pada cerita ya, cerita. Nah, tapi sebenarnya kalau game yang di gameplaynya nggak ada cerita pun sebenarnya bisa dikaitkan dengan outcome. Kan outcome kemarin udah ada ya, outcome yang di GDD yang elemen formal. Nah, itu dikaitkan dengan si storyboard ini. Nah, storyboard itu dibuat itu sebenarnya bisa gimana caranya sih pemain bisa mendapatkan nilai skor poin tertinggi setinggi mungkin seperti itu. Nah, nah ini ya, ini sebenarnya eh, contoh dari storyboard ya, storyboard berbentuk mockup. Nah, ini juga bisa bisa digunakan sebagai mockup. Nah, kalau ini gamenya ceritanya dia langsung berupa mockup. Sebenarnya bisa juga berdasarkan struktur navigasi yang sudah kamu jabarkan, kamu jelaskan di bab sebelumnya atau di video sebelumnya. Video sebelumnya kan kamu harus bikin struktur navigasi. Nah, ini di video ini storyboard ini boleh berdasarkan si struktur navigasinya. Nah, boleh nih si storyboard itu. Nah, tapi boleh ditambahkan supaya untuk menjelaskan itu juga bisa. Ini ya contoh lain ya. Jadi di situ bisa ada scene-nya, walaupun sebenarnya di storyboardnya tuh nggak sebanyak, sorry, sorry, di struktur navigasinya scene-nya nggak sebanyak itu, tapi sebenarnya ada memungkinkan di storyboardnya lebih dari jumlah scene yang ada di yang ada di struktur navigasi. Nah ini ya, untuk lebih jelasnya bisa lihat di slide. Saya cuma menunjukkan saja. Oke, demikian video tentang storyboard. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya lagi di video flowchart. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.